Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Aku dan teman-temanku akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Polymer or Silica Composites Fabricated by Sol-Gel Technique for Medical Applications, atau komposit polimer atau silika yang dibuat dengan teknik Sol-Gel untuk aplikasi medis. Kami terdiri atas 4 orang, yaitu saya sendiri Priska Diung, Putri Fai, Elvin Bria, dan Rosanti Banusu. Introduction. Metode Sol-Gel adalah metode basah yang digunakan untuk pembuatan bahan kaca dan keramik. Keuntungan dari teknologi Sol-Gel digunakan di bidang sensor biomedis, bahan laser, dan untuk pengiriman obat dengan aplikasi berkelanjutan. Bahan Sol-Gel haruslah biokompatibilitas dan bioaktivitas. Biokompatibilitas dan bioaktivitas bahan Sol-Gel ditentukan oleh konsentrasi substrat gel, tekstur permukaan, ukuran protein yang terabsorpsi pada permukaan sampel, dan pH larutan. Ada beberapa komposit polimer yang sangat biokompatibilitas dan bioaktivitas yang berhasil dibuat dengan teknik Sol-Gel, yaitu yang pertama, polimetil metakrilat atau PMMA. PMMA adalah polimer sintetik dan memiliki kegunaan dalam bidang medis, yaitu diaplikasikan pada bidang prostetik, khususnya ortopedi dan oftalmologi. Yang kedua, sulfonat polieter eter keton memiliki kegunaan dalam bidang medis, yaitu untuk pengiriman obat, rekayasa jaringan, cangkok vaskular, protesis jaringan lunak, dan hemodialisis. Yang ketiga, polivinil alkohol. Kegunaan polivinil alkohol dalam bidang medis yaitu untuk pengiriman obat dengan sistem terkontrol. Yang keempat, kitosan. Kitosan merupakan polimer alami dan memiliki kegunaan dalam bidang medis yaitu untuk pengiriman obat dan rekayasa jaringan. Yang kelima, silikon yang berbahan dasar silika memiliki kegunaan dalam bidang medis yaitu sebagai implan dan kulit buatan. Adapun cara untuk meningkatkan komposit polimer sehingga memiliki sifat biologis yang baik, maka dilakukan penggabungan atau pencampuran polimer. Mari kita lihat reaksi yang pertama. Ini merupakan konversi dari polieter eter keton menjadi sulfonat polieter eter keton. Mengapa harus dikonversi? Kita ketahui bahwa polieter eter keton ini memiliki sifat yang tidak bisa larut dalam berbagai jenis pelarut, yang menyebabkan penggunaannya terbatas dalam bidang medis. Maka, polieter eter keton ini direaksikan dengan asam sulfat sehingga membentuk sulfonat polieter eter keton. Kita ketahui bahwa sulfonat polieter eter keton yang dihasilkan ini memiliki sifat yang larut dalam berbagai jenis pelarut sehingga kegunaannya sangat banyak atau sangat luas dalam aplikasi medis, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu, sulfonat polieter eter keton yang dihasilkan ini dicampurkan dengan polimetil metakrilat. Strukturnya seperti ini. Begitu juga dengan kitosan dengan polivinil alkohol, memiliki struktur seperti ini. Bahan dan metode. Yang pertama, bahan. Bahan yang digunakan antara lain polimetil metakrilat, polieter eter keton, agen sulfonat yaitu asam sulfat, kitosan, dan tetraetil ortosilikat. Masing-masing campuran polimer memiliki berat rasio masing-masing dengan kode SP dan CP. Metode. Yang pertama, persiapan membran komposit, yaitu dengan cara yang pertama, polimer, SPIC dan PMMA, CS dan PVA dilarutkan secara terpisah dalam masing-masing pelarut umum DMF dan air atau asam asetat 2% dalam Celsius untuk masing-masing sistem pertama dan kedua. Dicampur sehingga membentuk campuran masing-masing. Kemudian, SPIC atau PMMA dan CS atau PVA masing-masing larutan ditambahkan 0,025 gram nanosilika dan diaduk selama 2 jam.
lalu diultrasonikasi untuk mendapatkan dispersi seragam pengisi. Kemudian gel yang diperoleh sekarang dimasukkan ke dalam cawan Petri dan disimpan selama 3 hari pada suhu kamar. Kemudian membran kemudian dipisahkan dari cawan dan diamati. Hasil yang diamati yaitu FTIR dengan karakterisasi membran melalui spektrum Fourier transform infrared menggunakan Perkin spektrofotometri, IR spektrum, Elmer RXI. Yang kedua, FTIR. Sampel dikarakterisasi untuk pembentukan campuran melalui spektrum Fourier transform infrared menggunakan Perkin Elmer spektrum RXI IR spektrometer. Yang berikut scanning elektron mikroskopi atau SEM. Sampel dikeringkan, kemudian permukaannya dilapisi emas dengan sputtering. Yang berikut properti pengembangan. Direndam dalam bahan kering yang telah ditimbang sebelumnya. Membran diionisasi dalam air menggunakan gelas kimia selama 24 jam. Membran basah kemudian diambil dan kelebihan airnya dilap dengan lembut menggunakan kertas tisu. Sampel basah kemudian ditimbang kembali. Persentase penyerapan air dihitung dengan menggunakan rumus persen penyerapan air sama dengan berat membran basah kurang berat membran kering atau berat membran kering kali 100. Yang berikut studi bioaktivitas. Bioaktivitas membran diamati dengan cara merendam membran dalam simulated body fluid atau SBF selama 15 hari. Dianalisis permukaannya untuk pembentukan lapisan mineral atau hidroksikarbonat apatit menggunakan SEM. Kemudian dianalisis elemen menggunakan energi spektrometri, Sinar X, dispersif atau EDX untuk menentukan kuantitas serta komposisi mineral yang terbentuk pada komposit. Bahan kimia yang diperlukan untuk mempersiapkan SBF dilarutkan dalam air diionisasi dalam spesifikasi kuantitas, sementara pH dipertahankan pada 7,25. Uji sitotoksisitas. Uji sitotoksisitas untuk sampel dilakukan menggunakan sel karsinoma payudara manusia atau HBL100 kaline tubuh di medium elang modifikasi Dulbecq. Yang pertama itu spektroskopi inframerah transformasi Fourier. Dalam spektrum PMMA, puncak terendah pada 1274 cm ditugaskan untuk meregang ikatan O dan CH3. CH2 berada pada puncak dengan bilangan gelombang 1462 cm, berfungsi untuk meregangkan ikatan C rangkap 2O pada bilangan gelombang 1738 cm. Pada puncak 1388 cm dan puncak ganda pada 2408 cm menunjukkan getaran peregangan O rangkap 2C dan O. Sedangkan lebar puncak pada 2599 cm, jatuh tempo peregangan ikatan H dan C rangkap 2O, peregangan alkana CH diinterpretasikan pada puncak 2964 dan 3001 cm. Terjadinya puncak tajam pada 3559 cm menunjukkan peregangan OH yang mungkin disebabkan oleh ikatan hidrogen. Dalam spektrum yang sesuai dengan SPEC atau SPEK, puncak 1594 cm ditugaskan untuk peregangan AR, O, dan AR. Sementara pada puncak 1698 cm ditugaskan untuk meregangkan ikatan AR, C, rangkap 2O AR. Peregangan C dan O divisualisasikan dengan munculnya puncak pada 1318 cm. Puncak 1229 dan 1028 cm merupakan puncak asimetris dan vibrasi
regangan simetris dari ikatan O rangkap 2S rangkap 2O pada puncak 2614 cm. Ditugaskan untuk memvibrasi ikatan S dan H dari kelompok sulfonik. Dalam spektrum yang sesuai dengan SP1, SP2, dan SP3, puncak terjadi di daerah 1430 dan 1609 cm, ditujukan untuk CH2 dan AR, C rangkap 2O, AR, dan masing-masing getaran peregangan. Ketepatan pergeseran dari posisi aslinya 1462 cm dalam spektrum PMMA dan 1698 cm dalam spektrum SPEEK disebabkan oleh interaksi antara gugus karbonil SPEEK dan gugus metil PMMA. Selain itu, peregangan C rangkap 2O ditemukan bergeser ke 1742 cm dengan komposit dari posisi semula 1738 cm diamati dalam spektrum PMMA. Puncak 2361 dan 2934 cm dianggap sebagai pergeseran puncak yang terjadi pada 2599 dan 2964 cm masing-masing PMMA. Pengamatan pergeseran puncak yang dibahas di atas seiring dengan tidak adanya puncak di wilayah 2600 cm dijelaskan terjadi karena pembentukan ikatan hidrogen antara gugus sulfonik SPEEK dan gugus karbonil PMMA bersama dengan yang lain ikatan hidrogen antara gugus metil PMMA dan gugus karbonil S dari SPEEK. Yang berikut kita masuk pada gambar yang kedua. FTIR menyarankan formasi perpaduan yang baik antara PMMA dan SPEEK, ikatan hidrogen yang difasilitasi. Spektrum FTIR sampel 2 dan sistem A ditunjukkan pada gambar berikut ini. Dalam spektrum kitosan, puncak karakteristik untuk polisakarida terlihat pada 898 dan 1154 cm. Puncak amida 1 dan amida 3 diwakili oleh puncak 1652 dan 1379 cm. Puncaknya pada 2870 cm ditugaskan H dan C rangkap 2O. Getaran menunjukkan adanya gugus asetil. NS puncak yang sesuai dengan O dan H dan N dan H tampaknya memiliki tumpang tindih dan menghasilkan puncak yang lebar pada daerah 3443 cm. Puncaknya pada 1262 cm ditugaskan untuk peregangan C dan N. Spektrum PVA menunjukkan puncak yang luas pada daerah 3437 cm yang dikaitkan dengan peregangan O dan H dari antar molekul dan ikatan hidrogen intramolekul. Puncak pada 2920 cm dan 2352 cm ditugaskan untuk peregangan alkil C dan H, dan puncaknya pada 1645 cm ditugaskan untuk C rangkap 2O peregangan getaran. Spektrum FTIR dari komposit 2 dan sistem berbeda dari kitosan karena aminasi gugus amino primer. Dalam sampel komposit, puncak yang sesuai dengan C rangkap 2O diamati memiliki pergeser ke kanan terjadi pada daerah 1590 cm. Itu juga diamati bahwa puncak yang sesuai dengan amida 1 dari kitosan dan yang sesuai dengan C rangkap 2O dari PVA digeser dan muncul pada 1700 dan 1590 cm masing-masing. Puncak yang sesuai dengan N dan H dan O getaran regangan H dari kitosan dan PVA masing-masing ditemukan lebih tajam dan bergeser ke kanan antara 3460 dan 3352 cm dalam spektrum komposit. Pergeseran puncak yang diamati menunjukkan A campuran antara CS atau cesium dan PVA melalui ikatan hidrogen antara gugus OH, PVA dan gugus N dan H kitosan. Studi penyerapan air. Yang pertama kita fokus pada gambar yang pertama.
Itu SPEK itu mengamati bahwa konsentrasi hidrofilisitas membran komposit meningkat. Ini tidak mengejutkan. Sampel membran SP3 memiliki A presentasi SPEK yang lebih tinggi, menunjukkan presentasi yang lebih tinggi penyerapan air, sementara SP1 menunjukkan paling sedikit air penyerapan. Dari sini disimpulkan bahwa mengingat SPEK lebih hidrofilik daripada PMMA. Dengan peningkatan derajat sulfonasi, hidrofilisitas SPEK meningkat dan dimungkinkan untuk bahkan membuatnya larut dalam air. Properti ini berguna dan dapat dimanfaatkan untuk aplikasi pemuatan dan pelepasan obat. Selain itu, adanya pori-pori diperoleh sebagai hasil teknik Sol-Gel akan menarik minat seseorang pada pengeksplorasian polimer ini untuk aplikasi rekayasa jaringan. Yang kedua, kita fokus pada gambar yang kedua di bawah ini. Itu menunjukkan presentasi pengembangan komposit membran milik sistem kedua. Dari gambar dapat dilihat bahwa semua sampel komposit adalah kurang lebih hidrofilik pada tingkat yang sama. Namun sedikit peningkatan penyerapan air diamati pada peningkatan konsentrasi PVA, menunjukkan bahwa pembengkakan perilaku komposit dipengaruhi oleh konsentrasi PVA. Ini menyiratkan bahwa interaksi antara CS dan PVA meningkatkan hidrofilisitas komposit. Faktor lain yang mendukung pembengkakan yang lebih tinggi dari komposit adalah pembentukan jaringan hidrogel karena keterikatan fisik dan rantai PVA dengan rantai kitosan. Morfologi permukaan berdasarkan gambar 6 menggambarkan gambar SEM dari komposit sampel. Gambar menunjukkan distribusi seragam dari partikel silika dalam permukaan matriks berpori. Menariknya, ada beberapa retakan mikro yang terlihat jelas di gambar yang sesuai dengan SP2. Retakan ini disebabkan oleh tekanan kapiler yang terjadi selama proses pengeringan. Kemunculan retakan ini mungkin saja merusak sifat mekanik dari komposit. Itu bisa dimanfaatkan untuk pengiriman obat dan aplikasi rekayasa jaringan atau menghasilkan oseointegrasi. Kehadiran pori-pori dan retakan ini di permukaan akan membantu dalam pertumbuhan kristal hidroksiapatit sehingga memungkinkan mekanik yang baik dan ikatan kimia komposit dengan tulang. Konfirmasi bioaktivitas menggunakan energi spektroskopi X-ray. Komposit dianalisis di area yang berbeda menggunakan spektroskopi sinar X, dispersi energi atau EDX. Dulu menemukan bahwa komponen mineral utama yang ada adalah Ca, P, Na, dan Cl. Persentase berat mineral ini tercantum dalam tabel 2. Meskipun Si juga terdeteksi, itu adalah tidak termasuk dalam tabel karena dianggap sebagai bagian dari komposit. Dari tabel terlihat bahwa secara keseluruhan komposit, kecuali CP2 dan CP3, ada pembentukan NaCl yang signifikan bersama dengan pembentukan dari Ca3PO4 mineral. Dalam kasus komposit sistem 1, SP3 yang memiliki berat maksimum spik menunjukkan Ca yang paling tinggi, 3PO4 formasi, dan jumlah yang paling sedikit dari NaCl. Pengamatan ini mengarah pada interpretasi bahwa sementara semua komposit sistem 1 menunjukkan bioaktivitas, SP3 menunjukkan proses mineralisasi yang lebih menguntungkan dengan peningkatan terkait dalam hidrofilisitas. Oke, baik, yang berikutnya adalah evaluasi sitotoksisitas dengan metode MTT. Studi sitotoksisitas yang dilakukan menunjukkan hasil yang menarik. Persentase viabilitas sel epitel adalah dihitung setelah mencatat nilai OD dari kontrol dan sampel sesuai dengan metode yang dijelaskan dalam bagian bahan dan metode.
Hasilnya ditampilkan dalam gambar 8, yaitu di mana grafik diplot dengan mengambil sel menghitung kelompok kontrol sebagai 100%. Dari grafik terlihat bahwa pada sistem SP, pertumbuhan sel lebih dari yang diamati pada kelompok kontrol, yaitu lebih dari 100%. Ini penting karena menyiratkan bahwa SPIC juga biokompatibel dan bahwa pencampuran keduanya polimer atau SPIC dan PMMA dalam rasio berat apapun tidak mempengaruhi biokompatibilitas komposit. Penelitian terdahulu juga mencatat bahwa semua sampel sistem SP menunjukkan tingkat sitokompatibilitas yang hampir sama. NS sitokompatibilitas SPIC lebih lanjut dikonfirmasi oleh mengevaluasi sampel SPIC saja. Terlihat bahwa sampel SPIC menunjukkan nilai yang sedikit lebih besar daripada kelompok kontrol. Hasil ini menyiratkan bahwa PIC yaitu merupakan polimer prosestik otorpedi populer, tidak menunjukkan sitotoksisitas setelah sulfonasi. Simpulan. Penelitian ini membuktikan bahwa Sol-Gel adalah teknik serbaguna untuk pembuatan campuran polimer komposit yang memiliki aplikasi besar di bidang biomaterial, terutama untuk aplikasi yang melibatkan pengisian cat-cat tulang, di mana material ini dibutuhkan dalam oseointegrasi prostetik. Komposit polimer ini dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk penghantaran obat dan jaringan yang terkontrol aplikasi rekayasa.